Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, Anies dan Yeni Wahid ya, Pak Anies Baswedan dan Mbak Yeni Wahid singgung kurangnya etika Gibran saat debat. Ya, benarkah demikian? Ya. Kalau kita lihat pernyataan dari Mbak Yeni, gimik Gibran tidak perlu saat debat seperti melecehkan paslon lain. Ya, menurutnya gimik saling menjatuhkan ya dalam debat hanya mencontohkan etika politik buruk terutama bagi anak muda. Dia mengaku tidak ingin aksi saling menjatuhkan, justru memberikan contoh bahwa anak muda tidak lagi memiliki rasa hormat dalam kurung ya. Ini kalau kita lihat rasa hormat bagi siapa? Rasa hormat kepada yang tua ya. Anak muda tidak punya etika katanya. Justru mereka yang merasa mewakili anak muda justru harus menunjukkan bahwa anak muda itu punya etika. Anak muda itu bisa mengekspresikan dirinya dengan penuh hormat kepada orang lain ya, kata Mbak Yeni. Ini akan saya garis bawahi adalah yang mewakili anak muda menunjukkan bahwa anak muda punya etika ya kepada orang lain, terutama yang lebih tua, yaitu minimal pada orang lain lah, hormat, rasa hormat ya. Jadi kalau apa yang dilakukan Gibran ya bisa jadi menurut Mbak Yeni adalah gimmick ya, gimmick yang kemudian bisa membuat image bahwa anak muda tidak lagi punya etika kepada yang tua atau tidak lagi memiliki rasa hormat kepada yang lebih tua. Nah, ini pertanyaannya adalah begini. Standar etika yang dipakai Mbak Yeni apakah sama dengan standar etika anak-anak muda sekarang? Ini menjadi tanda tanya besar ya. Ketika saya misalnya ngajar ya beberapa tahun di anak-anak muda, remaja ya dari berbagai tingkatan ya. Saya juga pertama kali, loh anak-anak kok gini ya, kurang sopan, kurang menurut kita ya standar kita itu tidak memenuhi standar, di bawah standar. Artinya kurang sopan, kurang etika kepada saya yang lebih tua gitu ya. Tapi saya diskusi dengan teman-teman ya yang mungkin profesinya guru ya, pendidik, dosen gitu. Ya, saya diskusi dengan mereka, mereka juga mengeluhkan hal yang sama. Ini kalau kemudian dikeluhkan oleh Mbak Yeni Wahid ya ketika dalam debat kok anak-anak muda sikapnya seperti itu ya. Ini bukan hal yang baru sebenarnya kalau mungkin Mbak Yeni sering bergelut dengan anak muda, mengajar ya, berdiskusi dengan mereka, akan ada gap memang kita rasakan. Standar etika kita dengan standar etika mereka itu jauh ya, berbeda ya. Nah, inilah yang kemudian membuat orang tua ya itu kepada anak-anak muda sekarang itu merasa bahwa anak-anak muda sekarang tidak punya etika. Tapi kalau kita wawancara ya anak-anak muda sekarang, menurut mereka ya itu sudah standarnya gitu loh. Jadi gimana ya? Kalau gitu dulu kita ketemu guru di jalan di luar sekolah ya, itu mungkin kita malu-malu atau lari sembunyi dengan ketemu guru gitu ya. Kalau anak-anak sekarang ya, kita di sini mereka di seberang jalan ngelihat kita, wah itu langsung, wah Pak, Assalamualaikum, kayak temennya. Loh ini, lo kok kayak gini? Awalnya saya, wah kok saya diremehkan gitu, saya gurunya, tapi kesini-kesininya ya saya balas aja, woi mau kemana? Aduh. Jadi ini memang permasalahan yang apa ya? Wajar dalam tanda kutip ada di era sekarang karena standar yang dipakai Mbak Yeni mungkin berbeda dengan standar yang dipakai oleh Gibran. Mungkin juga yang dipakai standar oleh anak-anak muda sekarang ya. Kita anggap mereka anak-anak muda adalah tidak beretika gitu ya, tidak sopan kepada orang lain gitu ya. Tapi menurut mereka ya memang begini sopannya mereka gitu ya. Ini menjadi tanda tanya besar. Apakah ada gap atau memang Gibran memang kurang etika gitu kan? Itu menjadi pertanyaan yang mungkin para pemirsa bisa tulis di kolom komentar bagaimana menurut Anda semua ya. Nah, di sisi lain menurut Pak Anies Baswedan, kekompakan antara Caimin dan Mahfud MD bukan berarti adanya kesepakatan politik. Jadi menurut Anies, Caimin dan Pak Mahfud itu kompak saat debat cawapres tadi malam. Tapi kompaknya bukan kesepakatan politik, tetapi soal kompak kata Pak Anies sama-sama menjaga marwah debat, bahwa debat itu adalah sebuah proses berpikir bersama
Lawan debat itu kawan berpikir, ya, bukan saling menjatuhkan. Wah, nggak bisa tahu istilah tertentu gitu ya. Nah, itu bukan menjatuhkan, tapi debat itu kawan. Kawan lawan debat itu adalah kawan dalam hal berpikir. Jadi Pak Anies menilai bahwa dalam berdebat tadi malam, ya, debat Cawapres, Caimin dan Mahfud menunjukkan kesamaan dalam menjaga kehormatan, yang artinya mafhum mukhalafahnya bahwa Gibran, ya, tidak sama dengan Pak Imin dan Pak Mahfud, yaitu berarti Gibran tidak menjaga kehormatan, ya, karena saling menjatuhkan, karena Gibran menjatuhkan Pak Mahfud, menjatuhkan Caimin, ya. Nah, ini kembali ke pertanyaan bahwa apakah standar menjaga kehormatan menurut Pak Anies Rashid Baswedan itu sama dengan anak-anak muda sekarang, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi bagi saya ya mungkin standarnya berbeda lah, ya. Kalau pengakuan atau klarifikasi daripada tim sesnya Prabowo Gibran, yaitu untuk menjaga suasana agar tidak tegang, agar cair, ya, itu yang dilakukan oleh Gibran seperti itu. Tapi ya masyarakat yang menilai. Saya tidak ingin menilai, ya. Mbak Yeni Wahid sudah mengungkapkan unek-uneknya. Pak Anies pun demikian, ya. Kita tahu bahwa mereka berdua adalah tokoh-tokoh pemikir, ya. Tapi mungkin bukan praktisi, ya. Mungkin bukan praktisi pendidikan yang bergelut setiap hari bersama anak-anak muda. Jadi mungkin mereka merasa ada gap gitu, ya. Tapi bagi saya yang kemudian sering bergelut, ya, bersama anak-anak muda dari berbagai jenjang, ya, saya sudah merasakan gap ini sudah lama. Jadi kemudian akhirnya pilihannya saya beradaptasi kepada mereka atau mereka yang saya ajak ke standar saya gitu. Kalau mereka saya ajak standar saya mungkin susah banget. Jadi saya akan beradaptasi dengan standar mereka, tapi sambil mengarahkan mereka kalau memang kelewat batas gitu ya. Jadi memang ada gap. Ya, standar etika yang dipakai mungkin berbeda. Nah, di sini apakah Gibran memang seperti itu? Ya, mewakili anak muda sekarang, karena kita tahu bahwa yang menjadi kunci pada pemilu 2024, ya, terutama Pilpres, ya, itu adalah generasi Gen Z dan milenial, ya, dan mungkin sebagian yang lain, ya, yang mungkin generasi-generasi yang lama itu hanya sekitar sedikit sekali, ya. Nah, apakah itu kemudian menarik minat anak-anak muda, ya, terutama Gibran, ya, menjadi sosok yang dianggap mewakili anak-anak muda sekarang, ya. Apakah sudah anak-anak muda juga setuju dengan itu? Karena laporan dari salah satu di X di Twitter, ya, semuanya menyebut Gibran, tapi 60% dari tweet yang ada adalah menganggap Gibran itu adalah tweetnya negatif terhadap Gibran, 60% itu, ya. Karena ya justru Caimin yang mendapatkan tweet yang positif sekitar 80% pada debat Cawapres tadi malam. Tapi intinya ya kita kembalikan kepada masyarakat, ya. Apakah cocok, tidak cocok, suka, tidak suka, ya. Kita tidak perlu menganalisa secara logis apa segala macam, karena bisa jadi yang terjadi di Pilpres itu sama sekali tidak logis. Ya, artinya orang walaupun melihat seperti itu ya tetap nyoblos-nyoblos yang itu juga, ya nggak masalah, kan namanya seneng. Nah, seneng itu kalau walaupun yang ya, ditampilkan itu bagaimana ya tetap sama senang dicoblos apapun alasannya. Kalau sudah cinta, sudah senang, ya seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana para pemirsa, tolong tulis di kolom komentar pendapatnya tentang hal tadi. Standar, ya, standar etika. Ini bagaimana? Standar menjaga kehormatan itu bagaimana? Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.